Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya lihat nama Stanislaus. Baik, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapat tugas untuk menyampaikan eh, materi kuliah filsafat ilmu akuntansi ya, di accounting science. Nanti sama Bu Yurika, Rita Luciana, ya materi 1 sampai 7, kemudian ya sampai 8 sampai 14. Tadi materi kuliahnya dan kontrak kuliah sudah saya sampaikan lewat lewat WA Group ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba menyampaikan filsafat ilmu itu dengan mudah, dengan bahasa yang mudah. Karena biasanya kalau ada kata filsafat itu dianggap sesuatu yang wah nanti sulit. Saya akan menyampaikan sesuatu dengan cara yang mudah, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Karena filsafat itu ya sesungguhnya jangan dibayangkan sesuatu yang sulit. Seperti kalau kita kuliah di fakultas filsafat, kita bicara tentang filsafat ilmu. Ya. Nah, Bapak Ibu sebelum kita dimulai, saya sampaikan, saya ini sama kuliah kemungkinan tidak akan pernah bertemu, kita akan bertemu akhir. Memang teknologi itu memudahkan kita, karena kita bisa bertemu tanpa dibatasi oleh uang dan waktu. Manapun kita berada, kita bisa bertemu secara gitu. Tapi saya pesan, jangan sampai teknologi ini memisahkan kita secara manusiawi. Artinya kita tidak pernah komunikasi, tidak pernah ngomongan. Nanti selama kuliah, ya ayolah kita diskusi. Saya terjadi komunikasi dua. Dan juga di grup WA. Marilah kita saling bertegur sapa walaupun dengan tulisan, ya, walaupun dengan tulisan. Yang kemarin saya lihat sekretariat nge-share link Zoom, tidak ada respon dari mahasiswa. Sampai tidak ada komunikasi. Dan tadi saya share materi, juga tidak ada respon kecuali dari 3 orang. Dari Bu Yuli, dari tadi Pak Faisal, dan dari Pak Domingus. Jadi mari kita saling komunikasi sehingga silaturahmi kita tetap sambung walaupun melalui WA. Jadi kalau tidak ada komunikasi kan seolah ini kita tidak ada. Kita tidak mungkin ketemu secara onsite karena mahasiswanya tersebar di berbagai daerah. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai kuliahan kita. Nanti selain perkuliahan tentu ada pendidikan yang harus Bapak Ibu kerjakan.
dan harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran dari aspek itu. Kita harus sama-sama memahami, sama diberikan. Nah, baik, kita mulai saja dengan pengantar ya, pengantar filsafat ilmu yang akan saya. Masih lemot. Ya, nah saya tapi nggak bisa jalan ini. Ya, mungkin nggak bisa jalan. Bisa ganti slide.
Bentar ya, saya ada kendala di ini. Mohon ditunggu sebentar ya, saya masih kendala di PowerPoint.
Baik, sudah nampak ya? Halo? Sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. baik, baik. Terima kasih. Terima kasih mau menunggu. Nah, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan tentang filsafat ilmu ini, ya. Saya buka dengan sebuah opening remark atau dari seorang filsuf Yunani yang namanya Chrysippus mengatakan begini, jika aku selalu membenarkan dan mengikuti pikiran orang banyak, maka seharusnya aku tidak belajar filsafat. Katanya Chrysippus begitu. Jadi kalau aku selalu membenarkan dan mengikuti pikiran orang banyak, pikiran orang banyak selalu saya benarkan dan saya ikut. Itu apa saya belajar filsafat? Chrysippus bilang begitu. Kemudian seorang filsuf Perancis dan matematikawan René Descartes mengatakan, jangan pernah menerima apapun sebagai kebenaran sampai kamu meyakininya tanpa satupun keraguan. Jangan pernah menerima apapun sebagai satu kebenaran kalau kita ragu. Hilangkan keraguan itu maksudnya sampai kita yakin bahwa itu adalah benar. Nah, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari Chrysippus dan René Descartes tadi? Yang pertama adalah jangan terbiasa kita itu membenarkan dan mengikuti pikiran orang lain tanpa reserve. Tanpa reserve. Pokoknya omongan orang lain didengar, ditelan, diikuti. Itu nama tanpa reserve. Tanpa dipikir lebih lanjut, itu namanya tanpa. Jangan terbiasa itu. Apalagi sebagai akademisi. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan terbiasa mengatakan dan melakukan sesuatu dengan keraguan tanpa memahami apa yang kita katakan atau tanpa memahami apa yang kita lakukan. Jangan mengatakan sesuatu dengan keraguan. Kalau ragu, jangan mengatakan. Kalau ragu, jangan melakukan. Kemudian, kalau memang kita mengatakan dan kita melakukan, pahami apa sebetulnya yang kita katakan itu dan apa sebenarnya yang kita lakukan itu. Dan moral dari pernyataan tadi. Nah, saudara, setiap orang itu sesungguhnya memerlukan sikap kritis, ya, untuk menilai, untuk memutuskan, bahkan melakukan sesuatu. Sikap kritis itu dipikir dulu. Mau menilai sesuatu, pikir dulu. Mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Mau memutuskan sesuatu, dipikir dulu. Jadi manusia itu sebetulnya aktivitasnya adalah banyak berpikir. Aktivitas manusia itu banyak. Ini perlu saya ingatkan dari awal, karena pengalaman saya mengajar, membimbing, menguji mulai dari S1 dan sampai S2. Banyak yang menulis tapi tidak paham apa yang ditulis. Banyak mengucapkan sesuatu ketika ujian proposal, ketika seminar, ketika ujian, tapi tidak paham apa yang diucapkan. Nah, inilah yang akan kita diskusikan sepanjang dia
filsafat ilmu. Setiap orang itu memerlukan sikap kritis untuk memutuskan, menilai, melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, menilai sesuatu. Tidak paham apa yang dinilai, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan. Pesan moral dari tadi. Itulah esensi dari berfilsafat itu adalah kegiatan berpikir. Ya. Itu kegiatan berpikir. Makanya ada mata kuliah kegiatan berpikir tentang ilmu akuntansi. Filsafat itu secara etimolog asal katanya berasal dari dua kata, filos dan sofia. Filos dan sofia. Filos itu artinya cinta, suka, senang. Sofia itu kebijakan, kejelasan, kebenaran. Jadi kalau dua kata itu ya, digabung menjadi filosofi. Jadi filosofi itu sebetulnya aktivitas berpikir untuk mencari kejelasan atau kebenaran tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya sudah segala sesuatu. Apapun yang kita pikir itu yang disebut realitas. Segala sesuatu, apakah itu ilmu, apakah itu perbuatan, apakah itu tindakan, apakah itu ucapan, tentang segala sesuatu atau apapun yang kita lihat. Kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita rasakan, itu segala sesuatu yang kita pikir. Apakah yang ada di pikiran kita itu benar? Jadi filsafat itu artinya adalah aktivitas berpikir. Ya, tidak usah sulit-sulit. Makanya mata kuliah filsafat ilmu ini aktivitas berpikir tentang ilmu. Nah, kalau filsafat ilmu, kalau filsafat itu artinya berpikir untuk mencari kejelasan dan kebenaran tentang segala sesuatu, maka kalau filsafat itu kita letakkan kata ilmu, berarti filsafat ilmu itu berpikir untuk mencari kejelasan dan kebenaran ilmu secara bijaksana. Secara bijaksana di sini nanti ya secara filosofis ya ngawur. Itu filsafat ilmu. Filsafat tadi kan artinya aktivitas berpikir untuk mempersoalkan kejelasan dan kebenaran tentang segala sesuatu. Kalau kita lekatkan pada ilmu, berarti sesuatu itu ilmu. Kejelasan dan kebenaran ilmu secara tapi karena ilmu yang kita tekuni sekarang ini adalah ilmu akuntansi, maka ada istilah filsafat ilmu akuntansi. Filsafat ilmu akuntansi berarti aktivitas berpikir untuk mencari kejelasan atau kebenaran ilmu dan praktek akuntansi secara bijak. Apakah ilmu akuntansi yang kita hadapi sekarang ini benar? Apakah praktek akuntansi yang kita jalani sekarang ini benar? Kita persoalkan di dalam filsafat ilmu akuntansi. Apakah ilmu akuntansi itu bermanfaat? Kita persoalkan. Ya. Apakah akuntansi nanti tidak penuh, tidak berisi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Itu kita persoalkan di dalam filsafat akuntansi. Jadi filsafat ilmu akuntansi itu ya aktivitas berpikir untuk mencari kejelasan atau kebenaran ilmu dan praktek akuntansi. Ilmu akuntansi itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak turun dari langit seperti ilmu alam, kimia, fisika, biologi, mana manusia tinggal mempelajari apa sih sebetulnya kimia, fisik, fenomena kimia, biologi. Itu sifatnya given. Kenapa? Karena itu ilmu alam dari Tuhan.
Manusia tinggal mempelajarinya apa sih sebetulnya sifat-sifat kimia, biologi, fisika. Manusia tinggal mempelajari. Tapi ilmu akuntansi itu adalah ilmu sosial yang diciptakan manusia, tidak turun dari langit, tidak diberi Tuhan. Ilmu akuntansi itulah nanti yang kita persoalkan. Apakah akuntansi? Nah, apakah akuntansi itu bermanfaat? Apakah tidak ada menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu di akuntansi oleh yang menciptakan? Ini diciptakan oleh manusia, bukan yang namanya. Makanya di sini filsafatnya adalah bagian dari filsafat ilmu sosial. Itulah nanti filsafat ilmu akuntansi. Kita sepanjang kuliahan itu mencoba berpikir untuk mencari kejelasan dan kebenaran ilmu dan praktek akuntansi. Karena sesungguhnya akuntansi ciptaan manusia yang bisa dipersoalkan. Ya. Apa akuntansi itu kok seperti? Apakah ini benar? Itu kita diskusi. Nah, saudara, terpanjang kuliah dapat ilmu, kita dituntut untuk berpikir filosofis. Kita dituntut atau diharapkan terus-menerus berpikir filosofis. Bagaimana berpikir filosofis itu? Yang pertama, orang yang berpikir filosofis itu pasti skeptis. Karena skeptis itu tuntutan orang yang harus berpikir filosofis. Apa skeptis itu? Skeptis itu tidak mudah percaya sebelum jelas. Skeptis itu artinya curiga. Tidak mudah percaya sebelum jelas. Skeptis itu curiga. Makanya auditor itu harus punya skeptis. Harus punya sikap skeptis. Artinya auditor itu harus curiga. Curiga itu pengertiannya adalah tidak mudah percaya. Jangan-jangan informasi yang disajikan ini bohong. Jangan-jangan informasi yang disajikan ini salah. Jadi tidak mudah percaya sebelum auditor memperoleh bukti. Itu namanya skeptis. Nah, terkait dengan ilmu. Kalau kita membaca buku tertentu, mendengar penjelasan tertentu, termasuk saudara mendengar penjelasan dari saya, itu juga harus punya sikap skeptis. Iya, apa benar? Tidak mudah percaya sebelum hanya diskusi itu nanti penting. Ya. Itu skeptis. Orang yang berpikir filosofi lalu skeptis. Yang kedua, orang berpikir filosofis itu logis. Logis itu berpikir menggunakan nalar yang benar. Logikanya yang benar. Kalau logikanya kacau, filosofis namanya. Ngawur itu namanya. Jadi orang berpikir filosofis ini harus logis. Ya, argumen harus logis. Kita boleh saja memiliki nalar yang berbeda. Tapi nalar yang berbeda itu semuanya logis. Jadi kalau kita ada perbedaan, belum tentu satu salah, satu bisa jadi kedua-duanya benar. Kenapa? Nalarnya benar. Argumen itu nalarnya benar. Berpikir filosofis itu satu logis. Logis itu artinya tidak ngawur, ya, menggunakan nalar, menggunakan logik. Kemudian tiga, berpikir filosofis itu adalah berpikir sistematis. Berpikir runtut dari satu pikiran ke pikiran yang lain, dari satu hal ke hal yang lain. Sistematis.
bisa menghubungkan satu hal dengan hal lain ini secara sistematis, sehingga kita juga nanti bisa menyimpulkan, oh itu benar. Jadi kalau ada informasi, kalau ada pengetahuan, kita bisa menghubungkan satu informasi dengan informasi lain, bisa menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain secara runtut untuk nanti memutuskan, oh informasi itu benar, atau memutuskan, oh informasi itu salah. Jadi sistematis. Berpikir akuntansi nanti juga begitu. Yang keempat, kritis. Kritis ini artinya memahami persoalan yang sedang dipikirkan. Kalau diskusi, memahami persoalan yang didiskusikan. Itu ciri-ciri atau prinsip berpikir. Kalau kita berdiskusi, saya dan saudara harus tahu memahami persoalan yang sedang kita diskusikan. Ya. Kalau di antara kita berdiskusi tapi salah satu di antara kita tidak paham apa yang didiskusikan, nggak ketemu persoalan, nggak nyambung istilahnya. Jadi kritis itu memahami persoalan yang sedang dipikir. Saya sering jengkel kepada orang yang mengkritik akuntansi. Tapi sebetulnya dia tidak paham akuntansi. Saya bilang kalau tidak paham akuntansi, ya jangan mengkritik akuntansi. Karena tidak tahu akar persoalannya akuntansi. Tapi saya banyak senang juga orang yang mengkritik akuntansi. Karena dia paham betul akuntansi yang dikritik. Jangan asal kritik. Namanya itu tidak kritis. Kritis itu kan mencari, kan sekedar mencari, tapi memahami yang sedang dilakukan. Saya tadi bilang banyak kawan-kawan tidak punya pengetahuan tentang akuntansi, kemudian mengkritik akuntansi. Kritik akuntansi. Saya bilang kalau tidak pernah makan nasi goreng, ya jangan mengatakan bahwa nasi goreng itu tidak enak, tidak pernah makan. Saya bilang kita boleh mengkritik, kita boleh memuji, tapi ya harus paham apakah layak dipuji atau layak dikritik. Ya. Jadi itu kritis, memahami soalan yang sedang dipikir. Kemudian ciri berpikir filosofis itu radikal sifat. Radikal dalam pengertian bukan radikal dalam pengertian umum selama ini kita dengar. Radikal itu artinya mendasar. Berpikir mendalam, berpikir holistik, menyeluruh. Sampai pada hal-hal yang substantif atau hal-hal yang mendasar. Itu berpikir radikal namanya, berpikir mendasar maksud. Saya tidak menggunakan istilahnya itu, karena istilah itu sudah umum digunakan di dalam filsafat. Radikal itu berpikir, kalau nanti kita berpikir tentang akuntansi, ya berpikir tentang akuntansi ini sampai hal-hal yang mendasar atau yang prinsip. Contoh misalnya, kenapa laporan posisi keuangan itu sekarang bentuknya seperti itu? Kita tidak bisa menjawab. Ya memang dari dulu ya seperti itu. Tidak bisa. Karena akuntansi punya arti. Kenapa laporan keuangan itu isinya aset, liabilitas, ekuitas. Itu harus dipikir secara dasar sampai pada hal-hal yang prinsip. Ya. Banyak yang mengkritik. Akuntansi itu membela kapitalis. Membela kapitalisme di mana? Nah itu yang menerima laporan kan para kapitalis. Siapa kapitalis? Kreditor dan investor, orang-orang yang punya uang aja. Jadi ilmu akuntansi kita katanya melayani para kapitalis. Kapitalis itu adalah kreditor
Ya, liabilitas itu kan modalnya orang yang punya uang dan meminjami perusahaan. Jadi, kapitalis lainnya adalah investor yang punya uang investasi. Jadi mengkritik. Jadi selama ini kita itu belajar akuntansi hanya untuk melayani kebutuhan kapitalis. Kalau tidak tahu filosofi akuntansi awalnya kenapa laporan posisi keuangan seperti itu, ya jangan bicara. Nah, nanti kita diskusikan. Kenapa kok liabilitas dan ekuitas? Kok tidak ada yang lain? Memang kesannya seolah-olah akuntansi hanya melayani kapitalis. Ya, itulah saudara 5 prinsip berpikir filosofi. Ayo kita diskusi karena kita skeptis. Saya diskusi sampai sampai jelas. Bisa jadi di dalam diskusi itu tidak ketemu, tidak ketemu, kita saling berbeda. No problem. Ya. Saudara berbeda dengan saya itu no problem. Pikiran saudara berbeda dengan pikiran saya tidak masalah. Berfilsafat itu seperti itu. Jadi, tidak apa-apa. Ya. Makanya filsafat sendiri kan juga banyak aliran. Tidak masalah. Aliran filsafat itu tidak masalah. Berbeda-beda. Mereka punya argumen masing-masing. Ya. Yang penting argumennya itu logis. Tidak argumen ngawur. Gitu. Tidak argumen ngawur. Nah, Rene Descartes juga bicara lagi. Saya ingat Rene Descartes mengatakan, hakikat berpengetahuan adalah meragukan apapun hingga terhapusnya keraguan itu. Selama kita ragu, kita tidak punya pengetahuan. Saya setuju dengan pendapatnya Rene Descartes. Hakikat orang berpengetahuan itu adalah meragukan apapun hingga terhapusnya keraguan itu. Artinya kalimat itu mengatakan kita ini punya pengetahuan kalau kita sudah tidak ragu dengan apa yang kita ketahui. Kita punya pengetahuan akuntansi jika kita sudah tidak ragu lagi dengan akuntansi yang kita yakini sebagai benar. Ya, seperti itu. Kemudian Francis Bacon juga mengatakan filsafat itu tidak bertujuan untuk membangkitkan keraguan. Orang-orang kan sering menilai, wah belajar filsafat jadi ragu. Orang tenang-tenang beragama, kemudian agama dibahas secara filsafat jadi murtad. Keliru seperti itu. Filsafatnya belum selesai tentang agamanya. Filsafat itu tidak bukan untuk membangkitkan keraguan, tetapi untuk menghilangkan keraguan itu karena kita diajak terus berpikir. Banyak orang mengkritik terlalu banyak belajar filsafat, akhirnya hilanglah keyakinan. Filsafat itu tidak untuk menghilangkan keyakinan, tetapi untuk menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan. Jadi selama kita kuliah ini, kita mencoba untuk terus berpikir. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi terhadap ilmu kita. Kita tahu mana yang berpikir salah, kita tahu mana yang berpikir benar. Ya, walaupun benar itu selalu saya beri tanda petik. Ya. Nah, benar itu kan benar menurut kita kan gitu ya, menurut manusia. Nah, saudara, Plato juga mengatakan
Filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Bukan untuk membuat orang murtad, bukan membuat orang hilang keyakinan, tapi untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Pun itu mustahil. Kebenaran yang sebenarnya itu kan mustahil. Tujuannya itu. Jadi setidak-tidaknya kita berpikir mendekati kebenaran daripada jauh dari filsafat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jangan sampai mengartikan filsafat ini yang sulit ya. Filsafat itu artinya gampang, aktivitas berpikir. Berfilsafat berarti kita beraktivitas untuk berpikir. Aktivitas berpikir itu pertanyaannya selalu apa, bagaimana, mengapa. Putra-putri Bapak Ibu, putra-putri berfilsafat tiap hari. Karena dia berfilsafat akhirnya paham tentang segala sesuatu. Caranya bagaimana? Bertanya. Apa ini? Apa itu? Mengapa ini disebut cangkir? Mengapa ini disebut gelas? Anak kecil saja berfilsafat, aktivitas berpikir. Sehingga dia tahu benar, oh bedanya cangkir dan gelas itu. Ya, kita menjelaskan dengan ciri-cirinya, dengan definisinya, dia mulai paham. Ya. Terus bertanya seperti itu. Itulah berfilsafat itu mencari pengetahuan dan menghilangkan keraguan. Nah, Chrysippus juga mengatakan lagi. Tadi saya kutip ucapannya, Chrysippus ini mengatakan lagi. Tugas filsafat adalah melawan kekacauan pikiran yang ada di dunia. Akhirnya meluruskan pikiran-pikiran yang ngawur. Ya, tapi bahasanya Chrysippus ini melawan kekacauan. Sebetulnya ingin meluruskan pikiran-pikiran yang ngawur. Tadi kalau ada orang ngeri bahwa akuntansi membela kapitalisme harus diluruskan. Jika dia punya argumen yang lemah. Akuntansi kita ini sekolah S1, S2, S3 belajar akuntansi itu katanya hanya membela kapital. Kalau itu diiyakan, kan ikut salah nalar kita. Kata Chrysippus harus dilawan pikirannya kacau seperti itu. Jadi saudara, orang memandang akuntansi itu dari sisi akademik juga tidak sedang baik-baik saja, sedang banyak kritik dari sana sini, kelemahan, kekurangan. Ya. Nah, kita bisa jadi kritiknya orang itu benar, ya bisa jadi pendapat-pendapat itu benar, tapi ada juga pendapat-pendapat yang salah. Pendapat mereka benar, ya kita benarkan. Ya. Jadi kita nanti akan memperoleh banyak pengetahuan dalam perbedaan. Apa manfaat filsafat dalam kehidupan? Yang pertama, membuka kesempatan kepada setiap orang untuk berdiskusi dan menguji pikiran dan gagasan. Kalau saya dan saudara sedang berfilsafat, kita punya kesempatan untuk berdiskusi, menguji pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Makanya saya bilang ke saudara, kalau saudara berbeda dengan saya, itu no problem. No problem. Pikiran orang itu macam-macam. Yang penting kan kita diskusikan, bukan kita berdebat. Apa bedanya diskusi dengan debat? Diskusi itu mencari
apa yang benar, bagaimana benarnya, itu diskusi. Tapi kalau berdebat, hanya mencari siapa yang benar. Kita tidak mencari siapa yang benar. Kita akan berdiskusi mencari apa yang benar dan bagaimana benarnya. Bisa jadi pendapat kita sama-sama benarnya atau sama-sama salahnya. Dan mana bukan siapa yang di antara kita yang paling benar. Dan argumen itu namanya berfilsafat, mempersoal aktif untuk mempersoalkan segala sesuatu. Karena kita sedang belajar akuntansi, maka yang mempersoalkan akuntansi. Dengan berfilsafat, orang dapat menemukan pandangan-pandangan yang berbeda tentang masalah apapun. Ya. Dengan aktivitas berpikir, kemudian berdiskusi dengan orang lain, mempersoalkan sesuatu. Kita itu bisa memperoleh atau menemukan pandangan yang berbeda dari orang lain. Oh, orang lain itu pendapatnya seperti ini. Kalau kita tidak setuju, no problem. Itu no problem. Mengarahkan orang untuk saling menghargai pikiran, pandangan, dan gagasan orang lain. Ya, kita tidak berdebat, berdiskusi. Tapi di dalam diskusi bisa ada kritik, no problem. Kritik kan beda dengan mencela. Ini mengarahkan kita untuk saling menghargai pemikiran, pandangan, dan gagasan orang lain. Itu berfilsafat. Ya, sekali lagi, jangan memaknai filsafat yang aneh-aneh. Filsafat itu aktivitas berpikir. Yang keempat, dengan filsafat pengetahuan itu berkembang. Peradaban manusia berkembang. Saudara kan tahu sekarang. Ada laporan tanggung jawab sosial, ada laporan keberlanjutan, ada laporan tata kelola perusahaan. Itu muncul dari orang-orang berpendapat. Diskusi tentang akuntansi. Maka ada akuntansi tanggung jawab sosial, ada akuntansi keberlanjutan, dan sebagainya. Itu hasil filsafat. Karena orang mengkritik, orang berdiskusi tentang akuntansi yang hanya fokus ke keuangan. Masa akuntansi hanya ngurus uang? Kenapa tidak ngurus masalah-masalah sosial? Maka muncullah akuntansi tanggung jawab sosial, akuntansi keberlanjutan, akuntansi tata kelola perusahaan. Meningkatkan peran akuntansi sehingga tidak fokus pada masalah keuangan saja. Itu hasil perkembangan filsafat. Kenapa ada akuntansi syariah? Nanti kita diskusi. Karena ada kritik awalnya. Akuntansi syariah. Sehingga muncullah ada akuntansi syariah. Yang tidak setuju dengan akuntansi syariah juga banyak. Akuntansi kok dihubungkan dengan Tuhan. Sesuatu yang nggak jelas. Orang yang mengatakan bahwa agama, hal-hal yang berketuhanan, banyak yang hal-hal tidak jelas, tidak layak dimasukkan ke ilmu. Tapi ya no problem, perbedaan-perbedaan itu no. Sehingga prinsip-prinsip akuntansi syariah tentu berbeda dengan prinsip-prinsip akuntansi yang konvensional. Tapi no problem perbedaan. Meskipun, nah nanti kita diskusikan di materi keberapa itu nih kan, atau ke-12. Falsafah syariah dalam akuntansi. Kita tidak belajar agama ya, kita sedang
belajar filsafat syariah di dalam akuntansi, kita tidak sedang belajar agama Islam. Bukan belajar itu. Tapi nilai-nilai kita diskusikan masuk akuntansi. Tapi tetap bisa kita diskusi kelemahannya bagaimana. Bukan susah. Nah, manfaat filsafat ilmu akuntansi kalau gitu apa? Nah, yang pertama menghindari kesadaran semu. Kesadaran semu ini olah-olah tahu tapi sebetulnya nggak tahu. Menghindari kesadaran semu yaitu menerima akuntansi sebagai kebenaran tanpa memahami alasannya. Memahami itu namanya kesadaran semu. Kalau ditanya, kenapa kok dicatat seperti itu, dilaporkan seperti itu? Ya memang aturannya seperti itu. Itu namanya kesadaran semu. Harusnya kita paham kenapa aturannya juga seperti itu. Kenapa harus dicatat seperti itu? Kenapa harus dilaporkan seperti itu? Kenapa harus pengungkapannya seperti itu? Harus tahu. Kalau jawabannya ya memang aturannya seperti itu, namanya kesadaran semu. Quasi useless. Dia tahu tetapi semu itu pengetahuan. Ya. Nah, kita akan terhindar dari kalau banyak. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sebagai orang berpengetahuan. Supaya kita ini berpengetahuan dengan berfilsafat ilmu akuntansi. Ciri orang berpengetahuan akuntansi itu bagaimana sih? Cirinya adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu tentang akuntansi. Kita adalah orang yang tahu bahwa kita ini tahu tentang akuntansi. Atau kita berpengetahuan kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu tentang akuntansi. Kita sadar, kita tidak tahu tentang akuntansi, tapi kita sadar, kita tahu. Itu namanya berpengetahuan juga. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu disebut orang berpengetahuan. Ya. Kenapa disebut berpengetahuan? Orang yang tahu bahwa dirinya tahu tentang akuntansi, dia bisa melakukan akuntansi selayaknya orang yang ngerti akuntansi. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu akuntansi tidak akan melakukan ngawur. Itu dia akan bertanya kepada orang lain, ini bagaimana? Itu namanya berpengetahuan. Orang yang tidak berpengetahuan itu yang berikut. Mengapa filsafat ilmu penting? Kita ingin menghindarkan diri dari sifat orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang tidak berpengetahuan itu yang seperti apa? Satu, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu tentang akuntansi. Kita tidak tahu bahwa kita tahu akuntansi. Kita itu ngerti akuntansi, tapi kita tidak tahu, tidak sadar bahwa kita itu ngerti. Kan tidak bermanfaat. Artinya tidak bisa berbuat seperti layaknya orang ngerti akuntansi, karena dia tidak tahu. Yang paling parah, yang orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Apa dampaknya orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu? Pasti ngomongnya ngawur, perbuatannya ngawur, tindakannya ngawur. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dampaknya kan menjadi sok tahu orang itu. Itu namanya orang yang tidak berpengetahuan. Nah, ini konsisten dengan pernyataan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu seorang filsuf dan sofis Persia.
filsuf dan sofis, ya, orang sofis. Dia mengatakan ada 4 golongan manusia. Manusia yang tahu bahwa ia tahu, manusia yang tahu bahwa ia tidak tahu, manusia yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan manusia yang tidak tahu bahwa ia tidak. Nah, itu konsisten dengan tadi. Itu sama dengan yang diucapkan Konfusius. Konfusius, filsuf Tiongkok. Konfusius mengatakan, jika tahu, berlakulah sebagai orang yang tahu. Jika tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Itulah yang dimaksud, yang disebut berpengetahuan. Kata-katanya Konfusius, ini konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali tadi. Konfusius duluan, ini sebelum Masehi Konfusius. Al-Ghazali tadi tahun berapa? Al-Ghazali tadi sudah tahun 1058 sampai 1111. Nah, Konfusius ini sebelum Masehi. Lebih dulu dia mengatakan, jika tahu berlakulah sebagai orang tahu. Supaya apa? Pengetahuanmu bermanfaat. Katanya Konfusius begitu. Kalau tahu, berbuatlah seperti orang yang tahu memang. Supaya ilmumu bermanfaat. Kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu supaya nggak ngawur. Mengawur kan merugikan orang lain. Ya, ini. Nah, di dalam akuntansi nanti kita akan berpikir seperti mencari kebenaran. Kalau kita tahu, katakan tahu. Kalau tidak tahu, ya kita harus mencari tahu. Ya, kita harus mencari tahu. Jangan jangan sok tahu, gitu kan? Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu itu kan biasanya sok tahu. Nah, saudara, sebelum nanti ke filsafat akuntansi yang lebih dalam, kita lihat bagaimana cara berpikir manusia dalam kehidupan. Ya, ini saya bawa ke sini dulu, karena nanti juga ada bagaimana cara kita berpikir tentang akuntansi. Cara berpikir manusia dalam kehidupan. Isi pikiran manusia di dalam menjalani kehidupan ini ada 3 aspek yang terkandung dalam pikiran manusia. Pikiran kita, ya. Kita itu ya saya, ya saudara, manusia. Pertama, kita itu punya keyakinan dasar tentang sesuatu. Kita itu punya keyakinan tentang sesuatu, keyakinan yang mendasar. Disebut ontologi. Nanti di dalam filsafat itu disebut ontologi. Jadi nanti kalau ada yang ngomong ontologi, nggak usah diterjemahkan macam-macam. Ontologi itu artinya keyakinan dasar. Sebab kalau baca buku-buku, saudara tambah bingung. Kalau saya menggunakan definisinya buku, senang karena membuat orang bingung. Ontologi adalah ilmu tentang ada. Ya. Apakah yang ada itu benar-benar ada atau dalam ketiadaan? Saya tidak senang ngomong seperti itu. Ontologi itu keyakinan dasar. Kita itu punya keyakinan dasar sebagai manusia. Yang kedua, kita itu selalu punya pilihan tindak. Ya. Punya pilihan tindak. Berdasarkan keyakinan dasar tadi. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya saudara, kalau kita sadar, kadang-kadang kita tidak sadar. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya didasari keyakinan dasar. Ya. Karena kita punya keyakinan dasar seperti itulah kita melakukan yang sekarang kita lakukan. Itu namanya epistemologi. Ya.
apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah apa yang kita pikirkan. Nah, yang kita pikirkan di dalam benak itu kan keyakinan dasar kita. Nah, nanti kita beri contoh supaya lebih jelas antara keyakinan dasar, ontologi, dan tindakan. Nah, tindakannya akan menghasilkan sesuatu yang dia harapkan. Yang dipikirkan manusia itu, dia punya keyakinan dasar, dia punya pilihan tindakan, kemudian kita menilai hasil apa yang kita peroleh ini kita anggap bernilai. Apa sesuatu yang kita anggap bernilai? Apa sesuatu yang kita anggap bermanfaat dari tindakan kita tadi. Hasil apa yang kita anggap baik bagi kita. Itu namanya aksiologi. Nanti di dalam filsafat ilmu itu terus dibahasnya dari awal sampai akhir. Kuliah pertama sampai kuliah terakhir ini selalu ngomong ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya. Jadi kita jangan menyangka bahwa kita punya keyakinan dasar dalam pikiran kita. Keyakinan dasar itu mendasari tindakan kita, mendasari perbuatan kita. Ya. Epistemologi istilahnya. Kemudian tindakan kita itu didasari oleh keinginan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan kita anggap bernilai bagi kita. Nah, setiap orang mempunyai ontologi, epistemologi, aksiologi yang berbeda. Ya, apalagi nanti dalam ilmu juga. Saya beri contoh. Contoh, ya. Nah, apa keterkaitan isi pikiran manusia? Isi pikiran manusia tadi kan ontologi, epistemologi, aksiologi. Keyakinan dasar manusia mempengaruhi pilihan tindakan. Kalau kita yakin tentang sesuatu, maka kita melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan itu. Berdasarkan keyakinan itu. Tindakan yang kita pilih, yang kita lakukan, ya, tindakan yang dipilih manusia atau yang kita lakukan tadi, epistemologi, mempengaruhi nilai yang dianggap bermanfaat. Mempengaruhi nilai yang dirasakan oleh kita. Apa sih sebetulnya yang bernilai dalam hidup kita ini apa? Nah, setiap orang berbeda. Jadi di dalam filsafat bisa kita katakan begini. Ontologi mempengaruhi epistemologi. Epistemologi mempengaruhi aksiologi. Nah, kita ambil contoh. Contoh 1A. Cara berpikir seseorang tentang bekerja. Bekerja itu apa sih? Untuk apa sih? Ada orang yang punya keyakinan dasar. Bekerja adalah untuk mencari uang. Ini keyakinan dasar. Bekerja ya cari uang. Karena pikirannya orang bekerja itu untuk mencari uang. Maka apa tindakannya atau apa epistemologi? Epistemologinya ada. Hanya mau menjalankan tugas atau pekerjaan yang ada uangnya. Kenapa? Karena dia sudah punya pikiran. Nah, bekerja itu ya cari uang. Jadi mau melakukan pekerjaan, menjalankan tugas yang ada uangnya, yang menghasilkan uang. Kenapa dia melakukan itu? Keyakinan dasarnya, kerja untuk cari uang. Hasilnya apa dari bekerja? Aksiologinya, ya uang. Hasilnya ya uang. Hasilnya ya uang. Kalau di dalam Islam, dalam agama saya, Tuhan berfirman, Allah berfirman, kalau yang kamu minta dari saya adalah harta, saya beri ya harta.
Allah berfirman seperti itu. Kalau yang kamu minta kepada adalah harta, kekayaan, saya beri. Ya saya beri kekayaan, harta yang kamu minta. Kalau yang kamu minta itu. Ya. Tidak peduli apakah yang diberi tadi atau tidak. Kenapa? Karena yang diminta kan harta, uang. Kan diberi. Nah, sama seperti ini. Ini namanya hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau orang sudah punya keyakinan dasar bekerja adalah cari uang, orang itu hanya mau menjalankan tugas atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Apa yang dia peroleh dari pekerja? Ya uang. Dia tidak peduli bagaimana kualitas pekerjaan. Tapi berbeda kalau orang satu B cara berpikir tentang bekerja, tapi orang itu punya ontologi atau keyakinan dasar. Bekerja adalah ibadah. Keyakinan dasarnya bekerja itu ibadah. Ibadah bisa membantu orang lain, bisa meringankan orang lain, bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dianggap ibadah. Artinya yang dipikir itu uang nomor sekian. Jadi yang ada di benaknya itu bekerja itu ibadah. Kalau ontologinya bekerja itu ibadah, apa epistemologinya? Epistemologi itu artinya apa tindakan yang dilakukan? Ya menyelesaikan pekerjaan dan tugas dengan baik. Ibadah. Dia yakin dengan bekerja itu dapat uang dengan yakin, tapi itu bukan sebagai keyakinan dasarnya untuk mengumpulkan uang. Tetap dengan harapan mendapat uang. Tapi bukan menjadi pertimbangan utama. Bukan menjadi pertimbangan yang paling dasar. Kalau kerja ibadah, orang itu akan melakukan menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik. Apa hasilnya? Aksiologi dari tindakan. Ya kepuasan. Kepuasan bekerja karena hasil kerjanya memuaskan untuk semua pihak. Puasan, dia puas bekerja. Menyelesaikan kerjaannya dengan baik. Puas sekali. Bukan berarti tidak butuh. Ya. Bukan berarti tidak. Tapi cara menjalani kehidupan itu seperti itu. Ya, lebih jelas lagi contoh dua. Cara berpikir seseorang tentang kuliah. Ada orang punya epistemologi, punya ontologi. Kuliah itu apa? Ontologi, keyakinan dasar. Kuliah adalah untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik. Nah, fokusnya ke sana. Apa Anda kuliah? Ditanya, jawabannya, supaya dapat ijazah dan supaya dapat gelar. Karena keyakinan dasarnya kuliah itu ijazah dan gelar. Epistemologinya beda. Ya. Menyelesaikan tugas dan belajar asal-asalan. Yang penting lulus. Tujuannya cuma ijazah dan gelar. Epistemologinya seperti itu. Hasilnya apa dari kuliah? Ya dapat ijazah dan gelar. Itu dianggap bernilai. Ijazah dan gelar itulah yang dianggap valuable. Aksiologinya seperti itu. Kenapa? Karena ontologinya saya kuliah untuk mencari ijazah dan gelar. Karena tujuannya itu, maka yang dilakukan adalah epistemologinya selesaikan tugas dan cara salah-salah aja, yang penting kan lulus. Mau dapat A, mau dapat B, mau dapat B, C, masa bodoh, yang penting lulus. Orang lain kalau saya punya gelar dan ijazah tidak tanya nilai transkripnya. Aksiologinya sesuatu yang hasil yang dianggap valuable, yang dianggap berharga baginya, ijazah dan gelar.
Nah, berbeda kalau contoh dengan contoh 2B, kalau orang punya ontologi, kuliah adalah untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Saya ingin pengetahuan saya ini meningkat. Saya mau sekolah, meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Keyakinan dasarnya, ya itu. Apa yang dia lakukan? Selesaikan tugas dan belajar sungguh-sungguh. Kalau ada tugas, dikerjakan benar-benar, tidak asal-asalan, ya, tugasnya dipahami, dicari bahannya, bagaimana cara menjawabnya, ya belajar sungguh. Apa hasil dari perbuatan yang bernilai bagi ya ilmu dan pengetahuan yang dia anggap bernilai bagi dirinya adalah ilmu dan pengetahuan. Itu sebagai contoh, saudara, kaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Di dalam hidup manusia, itu tiga hal ini ada di dalam kepala. Di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Kita punya keyakinan dasar tertentu tentang segala sesuatu. Tentang segala sesuatu ya, dalam kehidupan ini tentang segala sesuatu ya segala sesuatu. Cuma kita bicara dalam contoh ilmu, dalam contoh bekerja. Dengan segala sesuatu ini misalkan pernikahan, perkawinan. Ontologi pernikahan itu apa? Nah, kalau punya keyakinan dasar pernikahan itu apa, tindakannya akan didasarkan pada ontologi. Dan sesuatu yang dianggap bernilai dari sebuah pernikahan itu sebagai aksiologi. Ya. Jadi berfilsafat itu adalah cara berpikir tentang segala sesuatu. Nah, cara berpikir tentang segala sesuatu itu klasifikasikan menjadi tiga itu, dimulai dari ontologi, keyakinan dasarnya, kemudian tindakannya, epistemologinya, dan hasil yang yang dianggap bernilai bagi kita. Tiap manusia pasti seperti itu. Berfilsafat tentang teman, misalnya. Berteman itu apa sih? Nah, kalau berteman itu sudah didefinisikan sesuai dengan keyakinan dasarnya, maka cara berteman, epistemologinya disesuaikan dengan keyakinan dasarnya teman tadi. Kemudian, apa manfaat berteman yang dianggap bernilai bagi diri? Itu namanya aksiologi. Karena itu tadi, ya saudara, selalu saya ulang-ulang. Filsafat adalah aktivitas berpikir tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu apapun. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita lakukan. Namanya berfilsafat. Nah, sekarang persoalan dasar filsafat ilmu akuntansi. Karena ngomong filsafat itu selalu berbicara tiga tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini jangan dilupakan ya, istilah-istilah itu. Nanti kita pakai terus. Kenapa kita diskusi? Kalau orang punya pendapat tentang sesuatu, kita langsung bisa mengarah. Oh, ontologinya dia seperti itu. Artinya apa? Keyakinan dasarnya dia seperti itu. Saya tadi kan memberikan contoh empat. Orang bekerja, bekerja cari uang ontologinya. Yang kedua, bekerja dari baca. Yang kedua, yang ketiga, sekolah cari ijazah dan gelar. Yang keempat, ontologinya sekolah cari ilmu. Mana yang benar dan mana yang salah dari empat tadi?
Jawabannya tidak ada yang salah, semuanya benar. Jangan disalahkan kalau orang punya keyakinan dasar tertentu. Memang ada orang yang bekerja memang, ya bekerja itu cari uang. Bukan kerja bakti, bukan ibadah. Tidak salah. Jadi contoh 4 tadi. Sekolah ya cuma, saya hanya butuh gelar dan ijazah. Nggak salah. Bukan, tidak ada yang disalahkan tadi. Itu hanya contoh ontologi dan aksiologi, epistemologi dan aksiologi dari berbagai apa yang dilakukan bergantung pada ontologi. Epistemologi akan menghasilkan aksiologi yang diyakini manusia itu bermanfaat bagi. Kalau orang itu memang memandang hidupnya yang paling bermanfaat itu, ya sudah dia, kan dia. Kalau kita tidak setuju, tidak apa-apa. Ya, itu di dalam berfilsafat seperti itu. Tapi kalau kita tahu bagaimana orang-orang mempunyai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita kan bisa mengambil sikap dengan yang bersangkutan. Tapi bukan berarti dia salah. Ilmu itu nanti seperti akuntansi. Nah, persoalan dasar filsafat ilmu akuntansi yang pertama juga ontologi. Itu masalah keyakinan dasar tentang apa sih objek yang dikaji dalam ilmu akuntansi. Ini ada 2. Kelompokkan menjadi 2. Keyakinan dasar tentang objek ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi itu apa sih objeknya? Yang kita pelajari itu apa? Cara berpikir yang kedua. Yang pertama adalah realisme. Realisme itu orang yang punya keyakinan realisme, keyakinan dasar. Objek ilmu akuntansi itu harus jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Bisa kita lihat, bisa kita buktikan kebenarannya. Harus jelas dan nyata. Akuntansi jangan yang aneh-aneh. Pokoknya yang nyata. Yang kita laporkan juga harus nyata. Informasinya juga harus nyata. Jangan ada informasi-informasi yang tidak nyata. Tidak dibuktikan kebenarannya. Ini menurut realisme. Namanya akuntansi kan mencatat yang nyata, melaporkan yang nyata. Realitas yang dilaporkan itu juga nyata. Ini menurut orang realisme. Tapi beda dengan yang punya pendapat idealisme. Kalau yang punya pendapat idealisme bilang objek ilmu akuntansi itu tidak harus nyata, tidak harus jelas, tidak harus bisa dilihat secara fisik. Karena apa? Substansi itu juga mampu memberi bukti kebenaran. Substansi itu hakikat yang tidak terlihat. Hakikat yang tidak terlihat ini juga bisa membuktikan kebenaran. Dan akuntansi boleh-boleh saja. Contohnya seperti itu. Realisme, akuntansi harus ngomong yang nyata-nyata saja. Kalau realisme. Jangan sampai akuntansi dihubungkan dengan agama, jangan sampai akuntansi dihubungkan dengan ketuhanan. Karena agama dan Tuhan itu tidak nyata. Ini menurut realisme. Jadi jangan sampai ngomong akuntansi kalau nyatat begini dosa, melaporkan begini bisa dosa, menghitung begini bisa dosa. Katanya realisme begitu. Tapi kalau idealisme, akuntansi itu tidak harus nyata dan jelas. Nah, substansi mampu beri bukti kebenaran. Substansi itu hakikat yang dilihat. Jadi nggak apa-apa. Menurut idealisme ini tidak apa-apa.
membuat standar akuntansi dikait-kaitkan dengan agama, dikaitkan dengan ketuhanan. Tidak apa-apa. Menurut idealisme. Kalau realisme nggak setuju. Dengan pertarungan seperti itu kita lihat buktinya sekarang. Bahwa pendapatnya idealisme diterima kan gitu. Ada standar akuntansi keuangan syariah. Karena ada sesuatu akuntansi yang kalau kita lakukan itu kita dianggap berdosa. Tidak apa-apa. Idealisme ngomong begitu. Tidak apa-apa dihubungkan dengan dosa, surga, neraka, agama, Tuhan. Tidak apa-apa akuntansi dihubungkan. Muncullah akuntansi. Kalau realisme nggak setuju itu. Akuntansi kok dihubungkan dengan agama, dosa, ngitung begini dosa. Kan? Ngitung dengan cara begini dosa. Jadi aneh-aneh ngitungnya di akuntansi syariah. Ya, itu dua pandangan tentang apa sih akuntansi. Yang pertama realisme harus jelas. Idealisme tak jelas tidak apa-apa, tidak nyata tidak apa-apa. Karena sesuatu itu kan substansi itu, hakikat itu memang tidak bisa dilihat. Ya. Kemudian epistemologi. Epistemologi di dalam filsafat ilmu akuntansi itu adalah soalan tentang bagaimana cara membangun ilmu akuntansi. Bagaimana sih cara menciptakan kita ilmu akuntansi itu? Ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama empirisme. Kita langsung hubungkan dengan akuntansi. Kalau menurut empirisme, ilmu akuntansi itu harus dibangun berdasarkan pengalaman nyata. Harus berdasarkan pengalaman nyata. Harus ada bukti empirik bahwa yang kita tetapkan akuntansi itu benar. Ada di dunia nyata. Harus berdasarkan pengalaman. Jangan hanya membayangkan. Nah yang kedua, ini membayangkan nggak apa-apa. Rasionalisme. Kalau menurut rasionalisme, ilmu akuntansi dapat dibangun berdasarkan olah akal yang rasional. Meskipun tidak harus ada bukti empirik. Kalau menurut empirisme, sesuatu yang tidak pernah kita alami, sesuatu yang tidak pernah terjadi di dunia nyata, jangan dimasukkan akuntansi. Sesuatu yang tidak pernah kita jumpai di dunia nyata, jangan masuk akuntansi. Tapi kalau menurut rasionalisme, rasionalisme ini menggunakan olah akal. Empirisme itu menggunakan mata atau menggunakan apa? Indera, kelihatan, pendengaran yang itu kan empiris. Itu dari sana. Kalau rasionalisme tidak. Kita tidak perlu melihat, kita tidak perlu mendengar, tapi pikiran kita bisa berkata. Logika kita bisa bisa mengatakan bahwa itu ada tanpa harus ada bukti empirik, tapi perasaan kita, pikiran kita, logika kita itu ada dan logis. Rasionalisme. Bangun berdasarkan olah akal yang rasional dengan logika tanpa harus ada empirik. Boleh saja membuat misalnya standar akuntansi, ya, cara mencatat goodwill. Kalau menurut empirisme tidak ada. Goodwill itu tidak ada menurut empirisme. Goodwill itu hanya hitung-hitungan di atas kertas, hanya olah-olah akal aja. Isi antara harga isi antara nilai wajar dengan
jumlah yang mau dibayar orang itu goodwill. Itu kan karangan akuntansi saja. Kenapa harus dicatat sebagai goodwill? Ya. Contohnya seperti ini loh. Kalau goodwill itu kan contohnya seperti ini. Saya punya HP. Kan saya punya HP. HP ini nilai wajarnya. Misalnya 2 juta nilai wajar itu nilai pasar ini dalam kondisi bekas ya. Nilai nilai pasarnya itu 2 juta. Tapi ketika saya tawarkan kepada saudara, saudara itu berebut, saya lelang, saudara berebut dengan harga 3 juta. Padahal ini loh saya tawarkan 2 juta. Saya lelang harga 2 juta. Tapi saudara berebut untuk membeli dalam akuntansi. Terus dinalar, dirasiokan. Dengan yang saudara beli itu apa sih? Yang saudara beli itu kan HP. Ya. Mestinya kan saudara menulis HP itu, ya. Mestinya saudara menulis HP aset di debit 3 juta, atau di kredit kas 3 juta, kan begitu. Itu menurut empirisme seperti itu. Faktanya HP kan dibeli 3 juta. Ya, ya sudah, HP aset di debit 3 juta, di kredit kas 3 juta kan. Tapi menurut rasionalisme, enggak gitu. Menurut rasionalisme, berarti saudara membeli HP ini ada sesuatu yang dibeli, bukan HP. HP-nya kan cuma 2 juta. Nah, yang 1 juta dicatat sebagai aset 2 juta, goodwill 1 juta, kreditnya. Jadi saudara itu membeli goodwill. HP ini loh ada goodwill. Ya, menurut rasionalisme, itu logis. Rasionalis. HP-nya kan harganya cuma 2 juta. Iya. Apa kok mau susah-susah beli 3 juta? Berarti ada sesuatu yang dibeli selain HP. Rasionalisme lain pendapatnya. Kalau empirisme ya sudah harga HP itu 3 juta. Tapi rasionalisme HP itu cuma 2 juta. Yang 1 juta adalah goodwill. Rasionalisme. Ya. Itu terjadi pertentangan di dalam aku. Kemudian yang berlaku yang mana? Dengan diskusi panjang. Yang berlaku rasionalisme. Yang berlaku rasionalisme antara akuntansi. Karena punya argumen yang kuat. Aksiologi, yaitu persoalan tentang apa bentuk ilmu akuntansi dan apa manfaat ilmu akuntansi. Nah, ada 2 bentuk ilmu akuntansi dari berbagai pandangan tadi. Yang pertama menghasilkan namanya explicit knowledge. Explicit knowledge itu artinya ilmu akuntansi itu sifatnya terbuka, nyata pengetahuannya, dan formal, eksplisit, mudah diterima dan dipahami oleh orang lain. Ada ilmu akuntansi yang mudah dipahami dan diterima orang lain. Ada juga ilmu akuntansi yang disebut tacit knowledge. Ilmu akuntansi yang tersembunyi di pikiran, ya di pikiran orang tertentu yang paham. Ya, bagian dari akuntansi itu tidak mudah diterima dan tidak mudah dipahami orang lain. Dan itu kan pertarungan pemikiran, ya. Sama-sama benarnya, ya. Kadang-kadang sama-sama benarnya kalau itu diterima semua. Ya, di akuntansi itu ada explicit knowledge, ada tacit knowledge. Contohnya goodwill tadi tidak semua orang bisa menerima. Apa goodwill itu? Apa sih goodwill itu?
ya, nggak paham. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa. Dampak dari cara berpikir orang-orang tentang akuntan. Nanti selama kuliah kita akan berpikir itu. Nah, kaitan ontologi, epistemologi, seperti saya katakan tadi kan, keyakinan dasar akan mempengaruhi tindakan, tindakan akan mempengaruhi hasil. Kalau ontologinya realisme, akuntansi itu harus nyata dan jelas. Maka caranya membangun akuntansi adalah dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Penelitian, ya, penelitian dilakukan, apa yang ada di lapangan, nanti menjadi ilmu akuntansi empiris. Artinya nanti pengetahuannya menjadi explicit knowledge. Explicit knowledge itu ilmu yang jelas. Nah, diperoleh dari lapangan kan. Akhirnya mudah diterima oleh orang lain. Tetapi ketika ilmu akuntansi itu ontologinya, keyakinan dasarnya tidak apa-apa, idealisme, tidak harus jelas maksudnya. Karena akuntansi itu dibangun dari sesuatu yang tidak jelas, nggak apa-apa. Tidak harus tampak nyata. Maka caranya bertindak rasionalisme. Jadi akuntansi tidak perlu melakukan riset, tidak perlu melakukan, dipikir aja logis apa enggak. Kalau logis, jadikan ilmu akuntansi. Artinya rasionalisme tidak ke lapangan. Nah, karena hanya dipikir oleh orang-orang yang berpikir itu, akhirnya ada bagian akuntansi yang menjadi tesis tulis. Artinya apa? Ini dipahami oleh orang-orang yang berpikir tadi dan setujui, tentu saja, dan menjadi ilmu yang sulit dipahami orang lain. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita sebagai mahasiswa, terutama saudara mahasiswa S3, ya harus paham explicit knowledge-nya di mana, tacit knowledge-nya di mana. Mana yang mudah dipahami, mana yang tidak. Itu yang akan kita pelajari. Ya, kita pelajari melalui filsafat ilmu ini. Nah, saudara, perspektif kebenaran dalam ilmu akuntansi itu jadinya ya ada tiga. Kebenaran ontologis, benar dari sisi keyakinan dasarnya, nyata atau tidak. Bagi yang pahamnya akuntansi itu harus nyata, maka yang tidak nyata dianggap salah. Kalau pahamnya adalah paham akuntansi, boleh tidak nyata, maka yang nyata itu juga banyak disalahkan. Karena yang nyata belum tentu akuntansinya benar. Kemudian yang kedua, kebenaran epistemologis, akuntansi dianggap benar tergantung pada cara membangunnya. Kalau dibangun cara empirik, ya itu yang benar. Yang hanya olah akal. Itu tidak benar katanya yang empirik. Jadi kebenarannya dilihat dari sisi epistemologi. Ya, dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana orang berbeda berpikir tentang akuntansi. Yang ketiga, kebenaran aksiologis. Kebenaran ilmu akuntansi bergantung pada manfaatnya, bergantung pada bentuk. Kalau mudah dipahami orang lain, ya itu ilmu akuntansi yang benar. Kalau sampai sulit diterima orang lain, ya itu salah. Mana yang benar? Semuanya benar. Dapat pendapat itu semuanya benar. Dalam prakteknya itu diakomodasi. Diakomodasi. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata, ada yang empirik, ada yang olahraga nasional, ada yang tesis, knowledge, ada yang eksplisit. Itu cara menghargai orang. Masuk kita belajar filsafat, mari kita belajar menghargai pendapat orang lain.
Artinya apa? Kalau bahasa Jawa, ojo pinter, jangan sok pandai, jangan sok benar, jangan sok paling benar. Kenapa? Kebenaran itu mak. Nah, perbedaan sudut pandang itu akan menyebabkan kita melihat sesuatu secara berbeda. Coba kalau saudara melihat gambar ini nenek atau putri remaja. Bu Sri Yaumi. Nah, ayo Bu Sri, Mbak Sri. Oke. Nenek apa? Baik, Bapak. Ya, Kalau dari sudut pandang saya, gambar ini adalah gambar masih muda, masih remaja, Bapak. Hanya saja rambutnya yang ada sebagian yang berwarna putih, seperti itu. kalau itu remaja, itu bukan rambut putih, rambut itu kerudung. Kerudung, oh Ya, kerudung. Kalau saya melihatnya dari sisi samping, nampaknya adalah remaja, Bapak. kan ada yang berbeda. Stanislaus melihat ini nenek atau putri remaja. Banyak nenek. Ya, ya. Oke, sudut pandangnya beda. Oke, nanti Sri Yaumi, Bu Sri Yaumi menemukan sudut pandang yang berbeda. Nenek bisa putri remaja. Tapi semuanya bergantung pada sudut pandang. Stanislaus dan Mbak Sri sama benernya, nggak perlu dipertentangkan. Karena nah ini nenek apa putri remaja? Ya, yo, nenek apa putri remaja ini? Ya, Yang sebelah kanan, Bapak. ya, Mbak Rita, Bu Rita apa Mbak Rita ini? Bu Rita Nataliawati. Nggih. Siapa ini apa Ah, kayak putri remaja? yang mana? Yang kuning enggak? Yang kuning ini. Yang kuning. Ya, nenek apa putri remaja? Putri remaja. Nggih, putri remaja. Yang kuning itu gambar kuning itu putri remaja. Iya. Ya, enggak apa-apa. Mau ngomong putri remaja, ya enggak apa-apa. Mbak Dina, Putri remaja, Pak. Mana- ya, yang kuning ini ya, Oh, yang sebelah kanan, yang yang sebelah sebelah kanan kanan. putri remaja, Pak. Itu dilihat dari eh, dibalik. Coba Ya, ini kalau gambar ini tergantung dibalik, sudut pandang. Kalau ya dari sudut kalau mana dilihat ya? dari sini itu nenek, tapi kan orang boleh berpikir terbalik kan gitu loh maksudnya. Ya betul. Ya, orang itu boleh berpikir terbalik dengan pikiran orang lain. Ya, kalau Mbak Dina mengatakan, saya mengatakan, Mbak Dina mengatakan, oh enggak, saya Z. Berarti terbalik betul itu. Saya mengatakan A itu Z. Tidak apa-apa. Sama benarnya. Itu namanya menggambarkan sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti salah. Kalau ini, gelas ini setengah isi atau setengah kosong? Pak Ibnu. Pak Ibnu gimana ini Pak Ibnu? Setengah isi atau setengah kosong? Baik. Baik, Pak. Kalau eh, posisi bawah itu isi, yang atas itu kosong. Ya, tapi menurut Pak Ibnu mengatakan gelas ini setengah isi atau setengah kosong? Saya mengatakan ini setengah setengah isi. Tidak apa-apa, fokus. Karena fokus pada isinya. Yang lain mengatakan setengah kosong juga enggak apa-apa karena yang dilihat kan aspek kosongnya. Tapi kalau ada yang mengatakan gelas ini penuh, juga jangan menyalahkan. Karena yang namanya isi itu bukan hanya air.
Udara kan isi, gelas itu penuh, setengah berisi air, setengah berisi. Boleh-boleh orang berpendapat dengan argumen. Nah, ya, artinya jika kamu mengatakan sesuatu itu benar, itu hanya karena perspektifmu yang membuat benar. Ya, saya setuju dengan pernyataan Abraham Lincoln, ke-16 Amerika Serikat. Saya sependapat. Kamu mengatakan sesuatu benar, itu adalah karena perspektifmu yang membuat. Seperti tadi, gadis remaja apa seorang nenek. Yang membuat itu benar seorang gadis, ya perspektif. Yang membuat itu benar seorang nenek, ya perspektif. Dalam berpikir akuntansi nanti seperti menurut Imam Syafi'i, kebenaran dalam pandanganku mengandung satu kesalahan dalam pandangan orang lain. Dan kesalahan dalam pandanganku, menurut aku salah maksudnya, mengandung kebenaran dalam pandangan orang lain. Menurutku salah, tapi menurut orang lain benar. Jadi, sebetulnya jangan risau dengan benar atau salah. Kenapa? Karena beda perspektif. Hanya Einstein teruslah berupaya mencari kebenaran. Karena itu lebih bernilai daripada sudah merasa benar dan paling benar. Menurut Einstein seperti itu. Terus mencari kebenaran lebih bernilai daripada berhenti sudah merasa benar, apalagi merasa paling benar. Seperti itu. Nanti di dalam filsafat ilmu akuntansi kita akan menemukan berbagai perbedaan pandangan, ya, dan kita bisa berdiskusi. Akuntansi tidak turun dari langit. Yang kemudian kita pelajari apa akuntansi itu? Akuntansi ciptaan manusia, ya, yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ada kekurangan, ada kelebihan. Jangan menganggap akuntansi yang sekarang ini terus, wah yang benar memang begitu akuntansi. Nah, tapi juga jangan menganggap akuntansi ini keliru. Tapi menganggap keliru itu tidak tahu anak. Itu ya Bapak Ibu. Nah saya kira itu perkuliahan malam ini tentang pengantar ya filsafat ilmu. Ya. Baik, kalau sebelum saya akhiri mungkin ada beberapa di diskusi. Silakan kalau ada yang didiskusi. Ini mata kuliah keberapa? Sudah kuliah sejak Senin ya? Ya, Bapak Ibu sudah Pertama, kuliah? Bapak. Hah? Masih pertama, Bapak. Oh, ini masih mata kuliah pertama yang baru masuk dengan saya. Ji, kemarin Ya. masih orientasi, Bapak. Oh, masih orientasi. Alhamdulillah saya bisa ketemu pertama kali. Izin dokter, dok bertanya. Ya, monggo. Pak Ibnu panggil biasa saja, nggak usah dok, nggak itu bukan panggilan ya Pak. Sama seperti praprof itu saya juga nggak begitu. Praprof itu bukan panggilan, tapi kalau sudah menjadi biasa ya nggak apa-apa. Tapi khusus saya Oke. Pak Bu biasa. Ya. Berkaitan dengan kebenaran. Apakah kebenaran itu identik dengan keyakinan yang bisa diterima oleh setiap pemikiran pada setiap individu? Gitu, Bapak. Ya. Kira-kira ada saya agak begini. Tadi yang dari pendapatnya
Apa tadi ya? Itu ada pesan moral yang jangan terbiasa membenarkan dan mengikuti pikiran orang lain tanpa reserve. Nah, saya seringkali sebenarnya ketika ikut kuliah di di kuliahnya di Masjid Istiqlal yang sekarang profesor yang ngampu sekarang jadi Menteri Agama. Setiap kali beliau menyatakan sesuatu yang apakah itu menyitir dari suatu ayat atau dari sesuatu apapun atau pendapat beliau sendiri, saya merasa bahwa pendapat itu adalah benar. Tahu-tahu saya merasa seperti begitu. Dan apakah ada hubungannya dengan keyakinan begitu kira-kira Bapak? Terima kasih. Kebenaran yang mengatakan, yang membuat kita mengatakan itu benar, itu adalah perspektif. Menurut saya tidak ada hubungannya dengan keyakinan yang mengarah ke religius. Karena karena teori kebenaran itu macam-macam. Ada yang namanya teori kebenaran religius yang tidak bisa kita jangkau dengan logika manusia. Nah, pada bagian itu hanya ketundukan dan keikhlasan kita mengakuinya sebagai kebenaran yang disebut iman itu. Tapi di luar itu, yang namanya kebenaran adalah yang kita yakini berdasarkan perspektif kita. Ya, yang kita yakini perspektif kita. Kebenaran itu ada macam-macam. Itu kita diskusikan nanti di kuliah kedua. Ada kebenaran koherensi, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran pragmatik, ada kebenaran semantik, ada kebenaran sintaktik, ada kebenaran pragmatik, ada kebenaran religius. Nah, kebenaran religius inilah kebenaran yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Ya, hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu kebenaran itu. Dan kebenaran itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi begitu Pak Ibnu. Yang kita maksudkan kebenaran di dalam akuntansi ilmu kita ini, kebenaran yang kita yakini benar dari perspektif kita. Ya, kita ekskludkan masalah religi. Itu ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran dalam perspektif kita. Karena kita ngomong perspektif kita, menurut Pak Ibnu benar, menurut saya salah. No problem dalam ilmu akuntansi. Dalam ilmu akuntansi, no problem. Sama seperti itu. Yang lain? Ada ya sudah. Itu temuan kita malam ini. Selamat malam untuk semuanya. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan